Sedang disapa Indonesia Malam, saudara. Amerika Serikat dalam 3 hari terakhir 2 kali menyerang wilayah Iran. Iran pun merespons dengan membalas serangan tersebut. Setelah dua pihak kembali saling serang, akankah negosiasi damai masih bisa terwujud? Sorotan lainnya malam hari ini, satu keluarga ditemukan meninggal dunia di salah satu lokasi tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Dugaan sementara, satu keluarga tewas akibat keracunan. Kita akan perbaharui apa hasil penyelidikan polisi dalam kasus ini. Dua informasi ini, saudara, akan menjadi sajian utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, seekor kerbau kurban mengamuk dan terlepas saat hendak disembelih di kawasan Lebak, Banten. Kerbau tersebut bahkan berlari ke jalan raya. Bos saya lompat ya. Awas, awas. Bahaya deh. Aksi mengejar kerbau yang kabur ini direkam oleh warga. Kerbau kurban bahkan tampak semakin kencang berlari dan sulit untuk ditangkap. Warga yang berada di sepanjang jalan berupaya menyelamatkan diri dan menghindar dari amukan kerbau. Kerbau tersebut akhirnya baru dapat ditangkap setelah masuk ke dalam rumah warga. Saya kaget mau keseruduk gitu, terus masuk ke rumah mertua saya. Kan bingung saya mau ngambil gimana gitu ya, mau narik malah mau diruduk, masuk lagi ke dalam. Ya yang rusak mah mangkok, piring lah segala ini nih dipasangin. Info. Di Bangkalan, Jawa Timur, seekor sapi yang hendak disembelih juga kabur hingga ke Jalan Raya Belega Bangkalan. Lepasnya hewan kurban yang berukuran cukup besar ini pun menjadi sorotan warga sekitar. Sejumlah warga sempat khawatir sapi akan mengamuk dan merusak warung yang berada di pinggir jalan. Berkat kerja sama warga sekitar, sapi akhirnya bisa ditangkap. Seekor sapi kurban lepas dan masuk ke area dealer mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Sapi yang memberontak saat akan disembelih ini membuat panik karyawan dealer hingga petugas damkar dan polisi turun tangan melakukan evakuasi sapi selama 2 jam. Tidak ada korban maupun kerusakan mobil dalam insiden ini. Beralih ke informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak puas dengan proses kesepakatan damai dengan Iran. Trump menyebut Iran sangat ingin membuat kesepakatan, tapi Amerika belum bisa menerima apa yang ditawarkan Iran. Trump menambahkan Iran saat ini bernegosiasi dengan sisa-sisa kekuatan mereka. Namun Iran juga terus memperbarui kekuatannya mengancam Amerika. Karena itu Trump membuka opsi Amerika akan menyelesaikan pekerjaannya dengan Iran. Trump juga mengingatkan para pemimpin Iran jangan berpikir pemilu AS yang akan datang akan memberi pengaruh terhadap Trump. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that, or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Sebelumnya media pemerintah Iran mengungkap soal rancangan kesepakatan damai yang tengah dalam pembahasan. Rancangan kesepakatan dengan Amerika mencakup penarikan pasukan Amerika dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Sementara Teheran setuju mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu sebulan. Namun Gedung Putih buru-buru membantah rancangan kesepakatan yang dipublikasi media Iran.
Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyatakan pihaknya akan memilih jalur diplomasi terkait Iran. Rubio ingin melihat apakah dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan akan ada kemajuan. Rubio tegaskan poin penting dari Amerika adalah bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir selama Donald Trump menjabat sebagai presiden. I just want to remind everybody, Mr. President, you know this well, you have other options available to you if that doesn't work. But the bottom line is that we prefer the negotiated diplomatic route, and we're going to give it every chance to succeed. You know, you're giving it every chance to succeed, Mr. President. But here's the bottom line, because I keep getting asked, what is this all about? It's very simple. Iran and these people in charge of Iran can never have a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon, and they most certainly will not have one as long as you're President of the United States. On that point, it's very clear. Presiden AS Donald Trump juga mengancam akan menghancurkan Oman jika negara tersebut menyetujui kerjasama dengan Iran untuk memungut tarif di Selat Hormuz. Trump menyatakan Selat Hormuz merupakan bagian dari perairan internasional. Tidak boleh ada pihak yang mengontrol selat tersebut. Menurut Trump, Oman harus bersikap seperti negara lain dalam masalah Selat Hormuz ini. Pekan lalu, Iran menyatakan tengah bekerja sama dengan Oman untuk membuat mekanisme pengatur jalur aman kapal yang akan melalui Selat Hormuz. Namun tidak ada pernyataan soal pungutan atau tarif untuk Selat Hormuz. No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, dan Pakistan untuk menandatangani kesepakatan Abraham atau Abraham Accord. Salah satu isinya adalah pengakuan terhadap kedaulatan Israel. Trump mengisyaratkan kesepakatan dengan Iran mungkin bergantung pada kesediaan negara-negara tersebut bergabung dalam perjanjian Abraham atau Abraham Accord bersama Israel. And we'd like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. Serangan udara Israel menargetkan wilayah Al-Atar, Lebanon. Asap membumbung usai bom dijatuhkan dari pesawat Israel. Media Yordania Roya News melaporkan rekaman video serangan saat ledakan besar disusul asap dan api membumbung tinggi. Asap pekat terlihat dari kejauhan. Kerusakan terjadi akibat serangan udara Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan yang berada di lokasi yang ditargetkan hancur. Puing-puing pun berserakan di jalan usai ledakan terjadi. Hizbullah merilis sebuah video operasi militer terbarunya ke Israel. Video ini menunjukkan Hizbullah mengerahkan skuadron drone serang yang menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel di Barak Biranit yang berada di Galilea Barat, Israel bagian utara. امبارح كنت اشتراكات قائمة طالعين بالطريق حاول تقدم يا شباب وهيهات يا مقتل هيهات بدنا السلم. Amerika Serikat dan Iran saling serang dalam 3 hari terakhir. Akankah perdamaian gagal terwujud? Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Militer Amerika Serikat kembali lancarkan serangan baru ke Iran. Ini merupakan serangan kedua Amerika ke Iran dalam 3 hari terakhir. Serangan terbaru kali ini kembali menargetkan sebuah lokasi militer di Bandar Abbas. Komando Pusat Militer Amerika atau CENTCOM menyatakan pihaknya menembak jatuh 4 drone serang Iran yang dianggap menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz. Serangan Amerika ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Amerika dan Iran serta negosiasi untuk mengakhiri perang yang belum juga menemui kata sepakat. Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dalam serangan terbaru mereka. Serangan ini sebagai balasan atas serangan AS di wilayah Iran. Sementara militer Kuwait membenarkan telah menghadapi serangan rudal dan drone dari Iran. Salah satu jejak rudal balistik Iran terlihat di Khuzestan sebelum terdeteksi menyerang pangkalan udara AS di Kuwait. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak puas dengan proses kesepakatan damai dengan Iran. Trump menyebut Iran sangat ingin membuat kesepakatan, namun Amerika belum bisa menerima apa yang Iran tawarkan. Trump menambahkan Iran saat ini bernegosiasi dengan sisa-sisa kekuatan mereka. Namun Iran juga terus memperbarui kekuatannya untuk mengancam Amerika. Karena itu Trump membuka opsi Amerika akan menyelesaikan pekerjaannya dengan Iran. Trump juga mengingatkan para pemimpin Iran jangan berpikir pemilu AS yang akan datang akan memberi pengaruh terhadap Trump. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. A lot of fun doing it. Your staff is fantastic. They've really worked well. And they spent, between the two of them, they spent hundreds of millions of dollars trying to fix this thing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali. Dalam 3 hari terakhir, Amerika Serikat 2 kali menyerang wilayah Iran. Iran pun merespons dengan membalas serangan tersebut. Dua pihak saling serang, akankah proses perdamaian gagal terwujud? Kita ulas bersama dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, Evata Filomena Duarte, dan pakar geopolitik keamanan nasional, Wibawanto Nugroho. Selamat malam Pak Wibawa, Mas Evata. Ya. Selamat malam. Kalau hari ini Iran dan AS saling serang, sebenarnya mau dibawa kemana kalau Pak Wibawa melihat arah perang ini? Ya, jadi selamat sore Mbak. Jadi kita harus melihatnya ini dalam framework yang belum berubah, yaitu yang namanya courtship diplomasi. Di mana dalam courtship diplomasi ini, instrumen of national power yang diutamakan itu adalah militer yang berada di atas posisi diplomasi. Jadi tekanan begitu kuat diberikan oleh Amerika sebagai superpower yang harus menjaga keamanan, yang merasa bertanggung jawab dan harus menjaga keamanan dan stabilitas di regional security complex Timur Tengah. Itu selalu membuka ruang untuk diplomasi. Itu poinnya tuh, ya. Jadi selalu akan ada tekanan dan selalu akan ada yang namanya peluang untuk diplomasi. Itu namanya courtship diplomasi. Dan cara yang dilakukan oleh Amerika ini juga merupakan cara-cara yang mengutamakan bukan lagi persuasi, tetapi sesuatu yang compel, memaksa. Itu poin satu. Poin kedua, Amerika sendiri sama dengan Iran. Mereka menghindari perang terbuka, tetapi mereka belum bisa menyelesaikan masalah-masalah fundamental. Bagi Iran, ya, mereka harus melawan. Kenapa? Karena mereka harus memberikan pesan ya ke dunia internasional bahwa serangan kepada Iran itu tidak direspon. Itu poin satu. Poin kedua, tidak mungkin IRGC itu membiarkan mereka tidak merespon. Mereka akan kehilangan legitimasi di dalam negeri. Yang ketiga, IRGC sendiri juga tidak mungkin untuk melakukan serangan terbuka yang sangat naked, yang akhirnya bisa membahayakan rejim mereka sendiri. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah faktor-faktor apa yang bisa menaikkan eskalasi ini menjadi suatu spiral of escalation yang tidak terkontrol lagi. Nah, diplomasi masih berjalan, Bang. Ya, upaya perdamaian masih ada, walaupun istilahnya masuk di dalam ICU geopolitik gitu ya. Nah, tetapi kita harus melihat ada 4 faktor di sini. Faktor pertama adalah masalah nuklir yang tidak ada kesamaan sama sekali. Yang kedua adalah masalah Hormuz. Di sini Amerika jelas posisinya. Mereka tegas dan jelas. Mereka memberikan pesan. Mereka mempunyai credible deterrence di tingkat global untuk memberikan keamanan dan stabilitas dan akses freedom of navigation di Selat Hormuz. Sementara bagi Iran, kedua hal tersebut adalah pelanggaran deeskalasi. Dan itu pelanggaran terhadap kedaulatan mereka. Kedua hal tersebut ya, intervensi Amerika terhadap kemampuan Iran, terhadap masalah nuklir harus dibatasi, dan juga Hormuz. Yang berikutnya adalah yang kita harus hati-hati adalah miskalkulasi. Miskalkulasi ini yang berbahaya, bisa mengakibatkan efek ini menjadi spiral dan tidak terkontrol ya. Dan yang keempat itu adalah tekanan domestik politik ya. Tekanan domestik politik sangat kuat di Amerika pada Presiden Trump. Walaupun Presiden Trump mengatakan pada Iran jangan menganggap bahwa mid election akan menghalangi Amerika untuk all out kepada Iran. Nah, yang kedua, sementara di dalam domestik Iran sendiri ya, hardliners itu sangat tidak mau berkompromi terlalu jauh terhadap Amerika. Nah, ini yang saya bilang bahwa keduanya ini berada dalam suatu posisi brinkmanship, itu satu ya. Yang kedua, mereka tidak siap untuk perang terbuka. Yang ketiga, mereka juga belum bisa menyelesaikan hal-hal yang fundamental. Sehingga menurut saya, menurut banyak observasi dan open source resource dan juga resource terbatas, selama paling tidak 1-2 bulan ke depan, kondisinya akan menjadi managed escalation. Dan di dalam managed escalation ini yang kita khawatirkan, yang kita harus concern adalah miskalkulasi, Mbak. Nah, managed escalation ini selalu diharapkan masuklah di situ diplomasi. Makanya Presiden Trump itu menunjukkan courtship-nya, instrument of national power militer yang diutamakan. Sementara Rubio sebagai Menteri Luar Negeri menekankan bahwa kami tetap bersedia untuk berdiplomasi. Mungkin dari saya itu dulu, Mbak. Ya, mungkin Mas Evata. Artinya Mas Evata, dari penjelasan tadi Pak Wibawa juga, kita harus bersiap bahwa perang ini akan masih panjang dan kedua negara harus menjaga endurance-nya. Kalau
kalau kita baca saat ini kan artinya tidak mungkin kedua negara tidak saling serang. Ini adalah suatu keniscayaan. Tinggal kita melihat apakah ada eskalasi yang bisa muncul dari apa yang terjadi hari ini, Mas Efata. Ya, pada dasarnya saya melihat bahwa serangan atau tekanan yang dilakukan dari kedua belah pihak itu sebenarnya cukup beruntun ya apabila kita cek baik-baik. Ketika serangan yang dilakukan memang menargetkan kepada pangkalan yang berisi pusat intelijen dan juga pusat koordinasi yang selama ini berada di Kuwait yang dihantam oleh Iran, ini adalah tanda sebenarnya bahwa ini adalah serangan balasan terkait dengan Bandar Abbas kemarin. Nah maka dalam posisi kali ini Iran justru menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar buta dan mereka tahu bahwa kami bisa menyerang siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Nah ini dia. Dan kita melihat bahwa sebenarnya Iran juga menggunakan salah satu rudal ya, salah satu rudal Fatehnya ya, dan juga ada satu rudal yang lainnya, dan juga mereka mencoba semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa kami masih mampu untuk melawan. Dan dalam kondisi yang sangat pelik seperti ini, posisi dari Iran itu akhirnya membuktikan bahwa mereka sebenarnya bukan hanya siap, tetapi mereka tahu bahwa yang mereka lakukan ke depan adalah memecah aliansi strategis dari Amerika. Ketika negara-negara Timur Tengah ini semuanya itu bersatu padu dan mereka mengikuti keinginan dari Donald Trump, bahkan juga Donald Trump menawarkan ada Abraham Accords yang ke depannya nanti akan diikuti oleh negara-negara yang sama ini berkonflik dengan Israel. Ini sebenarnya kalau secara politik saya lihat ada suatu tanda gitu yang ingin dimainkan oleh Iran bahwa mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan bahwa kami masih memiliki opsi Samsonic. Ketika kami hancur, maka yang lain juga akan ikut hancur. Nah ini dia. Maka sebenarnya posisi-posisi daya tawar yang ditawarkan oleh Iran dalam diplomasi kali ini ya tidak jauh-jauh dengan apa yang sudah ditawarkan sebelum-sebelumnya. Tetapi kunci-kuncian yang terjadi kali ini itu membuktikan bahwa memang solusi diplomasi masih belum merupakan jalan terbaik dari kedua belah pihak. Mungkin saja ke depannya, dan bisa kita pastikan, pasti akan ada serangan-serangan yang mungkin jauh lebih besar. Karena Amerika tidak mau pulang dengan keadaan malu, begitu juga Iran, mereka mengatakan bahwa ini adalah perang suci yang harus dimenangkan. Dan eskalasi ini sampai ke kawasan, itu sangat mungkin terjadi dengan lebih luas lagi ya Pak Wibawa? Ya, jadi gini Mbak, ya jadi dari perspektif Washington ya, itu mereka harus memastikan bahwa regional security complex structure yang ada di Timur Tengah ini, kalaupun harus direvisinya itu bukan dengan cara yang mempermalukan Amerika, satu, yang kedua dengan mengikuti semua apa yang dimaui oleh Iran, yang ketiga dengan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sebenarnya itu maunya, ya. Sementara dari Israel itu mereka meminta jaminan keamanan, ya, yang hampir dikatakan 99,9%. Dari mana? Jangan sampai ada yang namanya serangan-serangan tidak langsung dari proksi-proksi Iran dan juga dari Israel, apalagi dari nuklir. Ya. Yang ketiga, kalau dari Iran, sebenarnya diharapkan Iran itu adalah penghormatan terhadap hak-hak strategisnya. Selain tadi Mas Efata sudah jelaskan, ada satu keyakinan ideologis bahwa mereka harus berjuang. Di mana dari perspektif lain, dari Iran sendiri juga mereka suatu bangsa yang walaupun rejimnya itu susah untuk kompatibel dengan stakeholder lain di Timur Tengah, mereka adalah rasional. Di mana mereka harus melakukan perlawanan demi menjaga kehormatan bangsanya tuh. Dan yang berikutnya adalah mereka juga tidak mau melakukan diplomasi di bawah kelemahan atau di dalam posisi dipermalukan. Jadi mereka itu mau satu step mundur, mereka mendapatkan relief dari sanksi. Satu step mundur, mereka dapat yang namanya kompensasi untuk pengayaan uranium. Dan itu tidak dimaui oleh Presiden Trump. Presiden Trump mau mereka mundur 10 langkah, baru Amerika memberikan apa yang diminta oleh Iran. Jadi memang ini deadlock. Dan mengenai pelebaran konflik ini sangat mungkin. Kenapa? Karena di dalam perang itu ada yang namanya fog of war, ada yang namanya perhitungan-perhitungan konsekuensial. Perang, baik itu perang yang sifatnya limited, perang regional, bahkan perang dunia, Mbak, itu sering terjadi bukan karena suatu rencana, kontingensi sudah disiapkan, tetapi karena miskalkulasi dan persepsi dari pengambil kebijakan yang saat itu berkuasa untuk memutuskan dan menilai keadaan apa yang terjadi gitu, dan respon apa yang harus diberikan. Nah, jadi ya sekarang harus kita perhitungkan. Yang pertama ya, nuklir itu sudah tidak mungkin ada deal. Ya. Yang kedua, sangat tidak mungkin dalam waktu dekat. Yang kedua adalah siapa yang mengamankan Hormuz. Nah, Amerika prioritasnya adalah mereka harus mengamankan semua aliansi di situ. Yang kedua, memberikan keamanan kepada pangkalan mereka.
Yang ketiga, mereka mendapatkan jaminan freedom of navigation. Nah, itu Iran juga tidak terima begitu saja. Yang ketiga adalah miskalkulasi. Dan yang keempat adalah tekanan-tekanan di dalam domestik politik ya. Ya, jadi kita harus melihat 4 faktor ini yang mungkin yang pasti 99% confidence level akan mempengaruhi apa yang akan terjadi 30 hari ke depan. Nah, mengenai pelebaran konflik itu sangat mungkin terjadi, Mbak. Ya, kalau ini terjadi miskalkulasi poinnya. Walaupun semua pihak, Mbak, percaya sama saya, di Pentagon, di Teheran dan juga di Tel Aviv, mereka berusaha menjaga ini menjadi manage escalation. Jadi masalahnya adalah pertanyaannya adalah sanggup nggak mereka memastikan bahwa ini tidak menjadi spiral dari suatu keadaan yang tidak terkontrol. Itu aja. Ya. Itu. Nah. Ya, dan nextnya adalah how to manage, Mas Evata. Karena kan kalau dianggap oke, kita ini menjaga agar tetap termanage dengan baik itu eskalasi yang terjadi. Tapi kan miskalkulasi seperti yang tadi Pak Wibowo sampaikan, itu mungkin saja terjadi. Dalam kondisi hari ini, celah apa yang harus diwaspadai soal faktor miskalkulasi ini menurut Mas Evata? Ya, pertama bahwa kita harus mengubah cara berpikir. Setiap serangan yang terjadi itu adalah serangan coba-coba. Tapi kalau saya mungkin berpikir bahwa semua serangan-serangan yang cukup presisi ya atau terarah itu memang ditujukan untuk melemahkan kemampuan. Maka saya juga ingin menyampaikan bahwa ada doktrin mowing the grass ya. Jadi ketika ada kemampuan sedikit langsung dipotong rumput itu. Nah, maka ini merupakan strategi yang selama ini dimainkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Tetapi Iran juga tahu bahwa setiap rudal yang masuk itu membuktikan bahwa mereka mampu memecah ya pertahanan anti udara dari negara-negara yang dianggap sangat superpower ini gitu. Nah, maka dari itu dalam posisi-posisi yang cukup pelik hari ini kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak sebenarnya harusnya sama-sama menahan diri agar tidak menciptakan eskalasi yang tadi tidak bisa termanage dengan baik. Akan tetapi kesengajaan dari kedua belah pihak memang sudah mengarah pada upaya untuk menciptakan perang total begitu. Dan perang total ini sudah dipersiapkan oleh Iran. Dan Iran juga sudah hal ini disampaikan oleh Mojtaba dan mereka sudah mengeluarkan satu dekret ya bahwa Iran tidak akan mundur sedikit pun terkait dengan masalah perundingan nuklir. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan besar, kenapa diplomasi kali ini malah membahas terkait dengan masalah nuklir. Nah, otomatis posisi-posisi Iran yang sudah tidak bisa ditawar sudah bisa dibaca oleh Amerika. Maka serangan-serangan dilakukan oleh Amerika adalah serangan-serangan yang berupaya agar Iran mereaksikan sesuatu dengan jauh lebih besar. Dan Iran tidak sendirian, Iran juga berperang bersama dengan proksi-proksi mereka. Proksi di Suriah, proksi juga di Irak, ya, dan juga proksi-proksi di Houthi, ya, dan juga ada proksi di Lebanon sana, begitu, yang saat ini masih terus bertempur. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, harapan dari Iran adalah dunia memandang bahwa mereka membutuhkan bantuan. Dan kita tahu bahwa ada sponsorship besar seperti Cina dan juga Rusia yang sebenarnya di belakang sudah memantau bahwa apabila kepentingan dari global ini akhirnya runtuh, hanya karena peperangan yang akhirnya tidak termanage ini, maka kedua belah atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap energi mulai masuk. Nah, saya melihatnya bahwa Iran mengulur waktu dalam posisi seperti ini. Tetapi tidak diinginkan oleh Amerika, karena Amerika merasa kalau mereka terlalu lama memainkan perang di Timur Tengah, maka otomatis pertama mereka kehilangan simpati, yang kedua mereka terpaksa harus kembali dengan posisi tidak memenangkan peperangan secara maksimal gitu. Sedangkan doktrin mereka adalah mereka berharap agar satu kali serang mereka menang dan mereka mendapatkan kemenangan yang sangat clean gitu. Maka dari itu mereka dalam diplomasi pun mereka berharap kalau tidak ada good deal maka no deal. Nah, ini kan sebenarnya upaya untuk saling mencekik. Dan kita tahu dalam cekikan ini Iran cukup survive dan Iran tahu bahwa mereka masih mengontrol yang disebut dengan Selat Hormuz. Pak Wibowo pun melihat bahwa endurance Iran untuk menangkis serangan dari Amerika Serikat sejauh ini masih cukup baik, Pak Wibowo. Ya, jadi sekarang kita harus pisahkan juga nih ya, antara IRGC yang mana eksis dan bertahan itu karena konflik. Karena IRGC ini kalau tidak ada konflik pasti kehilangan relevansi geopolitik, relevansi ekonomi, dan relevansi legitimasi di dalam negeri. Ya. Nah, Amerika itu memberikan pesan dengan bahasa yang dimengerti oleh IRGC, yaitu kekerasan. Itu poinnya. Ya. Nah, jadi tinggal sekarang kita melihatnya terserah aja, apakah ini mau dibilang managed escalation atau kenekatan untuk berperang dengan konsekuensi menjadi perang total, bahkan perang regional terbuka dan mengarah kepada perang dunia, di mana tadi sudah dijelaskan ada komponen proksi, ada Rusia dan Cina yang mengintip, ya.
Tetapi yang kita perlu garis bawahi di sini bahwa Iran sendiri ini juga tidak lepas ya ini semua ya, tidak hanya Iran ya, karena ini geopolitik. Geopolitik itu kan semua berbasis kepada ideologi yang melahirkan interest masing-masing bangsa negara. Yang kedua adalah mereka menggunakan informasi untuk mencetak narasi. Nah, sehingga akhirnya dengan narasi yang berkembang di tingkat global, mereka berusaha memajukan agenda masing-masing. Sehingga apa yang disampaikan itu belum tentu merefleksikan keadaan sebenarnya. Ya, baik itu Presiden Trump, baik itu Teheran, dan baik itu Tel Aviv. Kalau kita lihat jernih ya sekarang sebagai orang Indonesia, kita lihat jernih. Equilibrium yang perlu dicapai itu ada 3, Mbak. Yang pertama adalah Amerika itu ya harus tetap terlihat kuat. Itu yang dimau Washington ya. Dan di mana memang ada perpecahan di situ. Bahwa hawkish Republican itu mengatakan bahwa ini adalah prophetic war. Sesuatu yang sudah dinubuatkan. Harus terjadi perang ini ya, dan harus dengan bahasa kekerasan karena Iran tidak bisa lagi dipersuasi. Nah, dari Iran selesai, masalah banyak di dunia ini akan selesai. Itu keyakinan mereka. Sementara dari kelompok Republikan yang mengutamakan MAGA, American Against the Game, mereka juga tidak mau Amerika terlibat terlalu jauh dalam perang yang berlarut. Gitu. Nah, dan Pentagon juga melihatnya tidak bisa perang terbuka. Ini harus dihadapi dengan Special Operation and Low Intensity Conflict dari kalangan Profession of Arms atau Professional Military Establishment di Amerika. Nah, sementara dari Teheran itu tidak mau kehormatannya itu hancur gitu. Mereka akan menunjukkan kepada dunia internasional dan juga domestic audience bahwa dengan mereka bernegosiasi, artinya mereka berhasil mengeluarkan deterrence untuk mengajak superpower itu bernegosiasi. Jadi harus ada kehormatan juga dari sisi Teherannya. Ya. Dan yang ketiga dari Israel, yang diminta Israel itu adalah mereka dijamin, diakui kedaulatannya dan tidak diserang lagi oleh proksi. Nah, ini yang harus dicapai equilibrium ini oleh Trump. Nah, kalau tidak bisa, konflik ini akan berlanjut terus, Mbak. Nah, dengan special operation and logistic conflict, tetapi dengan kontingensi kemungkinan akan menjadi konflik yang terbuka, ya. Baik itu disengaja atau tidak disengaja, itu kita tidak usah ributkan. Tetapi yang namanya berantem itu pasti akan ada resiko yang eskalatif. Walaupun kita sudah berusaha untuk menahan tidak terbuka. Nah, sementara tidak mudah bagi Iran untuk memecah aliansi di Timur Tengah karena perbedaan sangat struktural juga antara GCC dengan rejim Republik Islam Iran versi 9 gitu. Itu story-nya panjang gitu ya. Dan Rusia dan China juga tidak mau Timur Tengah itu berdarah-darah gitu. Jadi Iran itu juga kalau dilihat net assessment ya, mereka artinya ada batasnya juga gitu. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan Oman jika negara tersebut menyetujui kerjasama dengan Iran untuk memungut tarif di Selat Hormuz. Trump menyatakan Selat Hormuz merupakan bagian dari perairan internasional. Tidak boleh ada pihak yang mengontrol selat tersebut. Menurut Trump, Oman harus bersikap seperti negara lain dalam masalah Selat Hormuz ini. Pekan lalu, Iran menyatakan tengah bekerja sama dengan Oman untuk membuat mekanisme pengatur jalur aman kapal yang akan melalui Selat Hormuz. Namun tidak ada pernyataan soal pungutan atau tarif untuk Selat Hormuz. The strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Masih bersama kami dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Duarte dan pakar geopolitik keamanan nasional Wibawanto Nugroho. Kita lanjutkan lagi. Mas Evata, sejauh ini seberapa bisa baik itu Rusia, Tiongkok maupun Israel masuk ke pusaran ini? Sejak awal kan baik masing-masing pihak ini sudah coba masuk dalam bentuk negosiasi ataupun apa itu bentuknya, tapi belum mencapai titik untuk bisa menghentikan atau setidaknya menuju menghentikan perang yang terjadi ini. Mas Evata. Masih di mute, Mas? Minta tolong unmute. Pertama, dalam posisi kali ini ketika kita hitung ya secara diplomasi dan juga ketika kita lihat secara aliansi, posisi Iran memang tampaknya makin sulit. Mengingat bahwa hasil dari pertemuan Donald Trump bersama dengan Xi Jinping kemarin malah
menyepakati bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir, ya, dan berserta dengan pengayaannya juga. Nah, begitu juga ketika hal ini dalam beberapa laporan-laporan khusus kita lihat bahwa sebenarnya Moskow juga tidak berharap nanti ke depannya kontrol terhadap Selat Hormuz ini ada di tangan dari Iran itu sendiri. Akan tetapi kalau secara backbone ya, kedua belah pihak itu sebenarnya saling mensupport satu dengan yang lainnya selain dari sisi intelijen juga dalam persenjataan dan juga teknologi. Ada beberapa catatan-catatan di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan nuklir Rusia itu sebenarnya masih berada di Iran ya untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, begitu juga ada banyak jalur baru yang sudah disiapkan Iran terkait dengan masalah ekonomi melalui darat yang juga disupport oleh Cina karena Cina sangat bergantung dengan energi yang dipasok oleh Iran itu sendiri. Nah, maka dalam posisi teknis seperti ini sebenarnya sudah ada keinginan dari negara-negara Timur Tengah ya yang merasa bahwa tampaknya perang ini harus segera selesai dan salah satu yang terlihat itu adalah Oman ya yang tetap memposisikan diri secara netral. Oman merasa bahwa ke depan kalau tidak ada posisi yang netral atau upaya untuk mengontrol ya Selat Hormuz dan juga kepentingan-kepentingan strategis semua pihak itu berada pada posisi yang berada pada titik tengah equilibrium, maka akan kesulitan ke depannya. Karena sebenarnya yang diharapkan oleh Iran adalah penghargaan terhadap hak-hak mereka dan ada beberapa langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri gitu dari Iran. Tetapi hal ini tidak pernah disepakati oleh Amerika Serikat yang merasa bahwa standing point yang terus berubah-ubah menandakan bahwa sebenarnya Amerika memang tidak serius untuk berdiplomasi. Amerika sangat serius untuk melakukan serangan-serangan yang lebih terukur dan juga terprediksi ke depannya begitu. Dan mereka merasa bahwa mereka harus menang total dalam peperangan kali ini. Maka ketika kita melihat dalam situasi yang cukup pelik ya, negara-negara yang memiliki kepentingan inilah yang diminta oleh Iran ya terkait dengan masalah energi untuk mulai bersuara. Tetapi siapa yang mau berani bersuara dalam kondisi seperti ini? Tidak ada. Maka Iran malah menyiapkan opsi untuk melakukan perang total gitu. Kalau memang dalam posisi-posisi yang sangat sulit ke depan, maka satu-satunya cara adalah memberikan pembalasan begitu. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hindari begitu karena ini satu-satunya langkah yang bisa mereka ambil. Nah, Amerika merasa bahwa kali ini diplomasi itu sudah cukup untuk mengganggu stabilitas dari Iran begitu. Mengingat bahwa dalam kondisi yang cukup pelik tiba-tiba Donald Trump menawarkan hal-hal yang tidak begitu. Abraham Accord ya terhadap Israel dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya tanda bahwa keinginan dari Amerika adalah untuk mengacaukan posisi daya tawar dari Iran dan kita tahu bahwa diplomasi jenis apapun tidak akan dimenangkan oleh Iran sama sekali. Jadi satu-satunya cara yang dilakukan oleh Iran adalah bertahan dan juga melawan balik. Saya lihatnya demikian. Dan itu sudah diketahui Amerika, maka opsi yang diambil oleh Amerika adalah persiapan terhadap serangan sledgehammer yang sebenarnya sudah bocor. Sledgehammer 2.0 ini kan sudah disiapkan oleh Amerika. Dan serangan di Bandar Abbas itu adalah upaya untuk membutakan ya kemampuan radar dari Iran itu juga. Berarti memang sudah dipersiapkan nanti ke depannya akan ada penggunaan bom-bom yang lain ya, yang seperti dilakukan karena itu merupakan salah satu doktrin taktis yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang bekerjasama dengan Israel. Ketidakseriusan Amerika Serikat ini apakah ya tadi menyambung bahwa yang diharapkan Amerika Serikat adalah sledgehammer di depan. Tidak hanya soal nuklir tadi, tidak hanya soal Hormuz, bahkan Abraham Accord juga itu diajukan oleh Amerika Serikat yang mana itu tidak mungkin diwujudkan sebenarnya kalau kita lihat poin-poin Abraham Accord itu, Pak Wibawa. Enggak. Jadi gini, saya lihatnya agak berbeda ya. Jadi gini, pokoknya Presiden Trump itu ya akan berusaha mencapai apa yang sudah dipursue mau dikejar oleh Presiden Amerika sejak tahun 79, merubah orientasi geopolitik Iran. Itu poinnya tuh. Dan sekarang ada operasi khusus untuk mengubah orientasi geopolitical orientation Iran di dalam negeri Iran dengan cara-cara intelijen ya, operasi khusus ya, tidak terbuka gitu ya. Itu satu poin. Poin kedua, Amerika mau tidak mau harus merangkul China sebagai rising power nomor 2 sekarang GDP-nya, ya, dan Rusia untuk merangkul semua stakeholders di Timur Tengah, ya, minus rejim Iran 79, ya, termasuk rakyat Iran sendiri, ya, yang ingin ini menjadi cepat damai, gitu, untuk mengubah orientasi geopolitik pemerintah Republik Islam Iran PK79, Amerika harus bekerja sama dengan China dan Rusia. Dan memang hubungannya unik. Tadi Mas Eva sudah jelaskan itu. Amerika juga dengan China unik. Mereka sangat erat dalam hubungan ekonomi dan finance, ya, tetapi mereka juga sangat bersaing dalam hal teknologi dan struktur keamanan. Ya, dan jadi itu suatu hal yang biasa. Jadi karena apa? Karena Rusia dan China itu tidak mau konfrontasi langsung dengan Amerika. Mereka tidak mau Iran juga punya kemampuan nuklir, senjata nuklir. Mereka hanya mau Iran itu mempunyai kemampuan yang diambang batas, cukup mengganggu konsentrasi Amerika, itu poinnya.
untuk menjadi balancing power kepada Amerika di Timur Tengah. Itu bagus, itu perlu juga dalam teori ilmu sosial ya, itu perlu namanya balance of power ya. Tapi mereka juga tidak mendukung Iran ya untuk berperang terbuka. Karena Cina ini juga tidak mau perang sampai sentennial kedua, yaitu 2049 ya, 100 tahun Republik Rakyat Cina. Ya, begitu juga Rusia, mereka juga tidak mau lagi ada keributan yang melibatkan mereka di Timur Tengah karena mereka sedang menyelesaikan urusan mereka di Ukraina, di Eropa. Nah, jadi kondisi ini yang harus dimanfaatkan oleh Amerika, makanya mereka mendevice Abraham Accord ini, mengajak semuanya untuk mengakui kedaulatan Israel, yang saya baca ini ya di mana White House dengan inner circle Presiden Trump ya, dan wider ring di White House saat ini, dengan tanda kutip ya, dengan cara ikut merangkul Cina dan Rusia dan semua negara di Timur Tengah untuk yang tadi Mas Eva bilang menyudutkan Iran, itu poinnya itu. Nah, sehingga yang penting Iran itu geopolitik orientasinya berubah. Mau siapapun yang berkuasa itu nggak penting buat Washington. Yang penting buat Washington itu orientasi geopolitik Iran itu berubah, tidak lagi seperti versi tahun 79, itu poinnya. Nah, kalau nanti mereka sudah sangat dekat hubungannya, nuklir pun minta mungkin dikasih gitu. Makanya saya bilang Amerika itu tidak takut kalau Kanada yang di sebelahnya punya nuklir. Kenapa? Karena mereka secara norma, identitas, behavior itu sama. Itu konstruktivis bisa menjelaskan itu tuh. Nah, tapi kalau ada negara yang jauh dari Amerika mempunyai senjata nuklir tetapi sangat berbeda norma, sangat berbeda interestnya, sangat berbeda behaviornya, ya Amerika pasti sebagai superpower tidak mau, karena itu akan mengubah order di dunia ini dengan cara-cara yang sistemik dan violent gitu loh, dianggapnya begitu. Nah, boleh ada perbedaan, boleh ada yang namanya ketidaksepakatan, tetapi paling tidak diselesaikan dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan. Itu kan sebenarnya teori dalam democratic peace theory itu. Jadi boleh kita ada perbedaan, tetapi tidak harus berperang menyelesaikannya. Itu yang dimaksud. Jadi Timur Tengah pun nanti ada Israel, Yahudi, ada negara-negara Islam Sunni, GCC, ada keterlibatan Rusia dan China, boleh aja berbeda. Ada Amerika, boleh aja ada Iran yang versi baru, tapi tidak harus berantem, tidak harus saling mengancam atau menyerang dengan misal. Itu maksudnya gitu loh. Dan ini belum terwujud. Nah, Trump itu berusaha ngebut untuk mencapai itu di tahun 2028, Mbak, gitu, Mas Evata gitu. Dan ini memang equilibrium harus dicapai di dalam waktu 2 tahun ke depan oleh Presiden Trump, dan ambisinya memang ke sana gitu. Gitu loh, Mbak. Dan makanya ini berbagai macam cara dilakukan untuk itu. Dan kita harus tahu Presiden Trump itu menggunakan pendekatan kuantum. Jadi berubah-ubah itu biasa buat dia gitu. Itu bagian dari Madman Theory itu. Madman Theory yang pernah digunakan oleh Richard Nixon waktu perang Vietnam. Itu dulu dari saya. Will it be possible kalau equilibrium itu akan tercapai dengan strategi yang Trump lakukan tadi, Mas Evata? Ya, kita mungkin harus melihat kembali bahwa memang Amerika Serikat berada pada posisi yang bisa kita katakan ya sedang mengontrol situasi kali ini. Eskalasi segala macam kan memang berada dalam kondisi keinginan mereka begitu. Mereka bisa tingkatkan, mereka bisa turunkan gitu. Akan tetapi kita juga tidak bisa melihat bahwa Amerika sebagai ketua ya, atau Amerika sebagai ketua kelas dalam segala macam aspek yang ada begitu. Maka kalau misalkan kita melihat bahwa Amerika sudah mencapai target politis mereka, kenapa mereka tinggalkan Iran begitu saja? Kan ini kan sudah disampaikan oleh Donald Trump berkali-kali bahwa mereka sudah melumpuhkan seluruh kemampuan dari Iran, dan kita tahu bahwa hal tersebut memang sudah berapa persen tercapai gitu. Tetapi yang lebih jauh ternyata Amerika Serikat ini sengaja menciptakan perang untuk mengacaukan struktur ekonomi dunia yang sama ini berada pada posisi yang cukup merugikan Amerika Serikat. Nah, maka dari itu doktrin yang digunakan dengan stretching yang mereka lakukan ya, mengontrol berapa selat-selat ya, mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengalahkan negara yang di belakang Iran. Ini adalah perang sesungguhnya yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi ketika kita balik lagi ke Timur Tengah, apakah Timur Tengah dan negara-negara sekitar itu percaya bahwa kondisi hari ini hanya bisa diselesaikan dengan kita mengikuti kehendak dari Amerika Serikat? Tentu ini menjadi tanya-tanya besar begitu, karena Amerika Serikat juga tidak menunjukkan satu etiket bahwa kita harus menyelesaikan ini secara bertahap. Amerika kan ingin memberikan ultimatum. Nah, ultimatum ini kan ada tahapan begitu. Ketika mereka berharap Iran mematuhi apa yang menjadi kehendak mereka, dan dalam segala macam bentuk diplomasi yang sudah dilakukan, berapa poin itu selalu disetujui oleh Iran. Tetapi selalu mental lagi karena Amerika melakukan serangan. Begitu juga Iran tiba-tiba melakukan serangan.
maka perang kali ini itu bisa dikatakan adalah satu unsur kesengajaan gitu untuk sama-sama menghancurkan struktur ekonomi yang ada, dan Amerika akhirnya bersama dengan negara-negara yang mungkin tidak terlihat ya mensponsori hal tersebut mengambil keuntungan terhadap situasi ini gitu. Dan akhirnya Amerika menjadi sponsorship terhadap kondisi perang dan juga masalah-masalah global yang ada. Nah, itu dia. Maka saya melihat bahwa ya kali ini ya posisi yang ditawarkan oleh Amerika adalah memberikan kekacauan. Mereka tidak boleh sama sekali menarik mundur situasi kekacauan. Kalaupun Amerika menyerang, harusnya mereka sudah melakukan serangan yang benar-benar melumpuhkan Iran secara total, tapi tidak dilakukan. Apakah Amerika tidak mampu? Mampu. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena sengaja begitu. Karena mungkin banyak analis mengatakan bahwa kondisi ekonomi politik mereka dalam negeri sulit dan lain sebagainya. Saya masih tidak percaya karena mereka masih punya kemampuan untuk melakukan peperangan dengan sangat panjang begitu. Kali ini ya, kalau beda dengan perang Vietnam waktu itu dengan miskalkulasi, tapi kalau dengan Iran tampaknya Amerika tahu bahwa dia harus melakukan perang-perang ekonomi yang baru untuk menciptakan stabilitas ya, dan juga penguasaan terhadap kondisi yang sama ini sudah lama ya, tidak dikuasai oleh Amerika. Jadi saya melihatnya demikian. Terakhir Pak Wibawa, tuh sama apa yang bisa terjadi dalam waktu beberapa waktu terakhir ini, kita lihat pendulumnya kemana akan bergerak. Misalnya di kawasan saja, Amerika Serikat pun kan mengancam Oman jangan sampai itu main-main sampai mendekat dengan Iran. Nah, apa yang bisa kita baca dari hal ini, Pak Wibawa? Ya, Amerika akan kembali secara konsisten saya sampaikan kepada yang namanya diplomasi yang sangat kompleks, sangat challenging, ditambah dengan special operation and low intensity conflict. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mas Evata itu yang saya sebut sebagai special operation and low intensity conflict. Mereka tidak akan dulu, memang di strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025 sudah dibilang bahwa Trump akan menggunakan yang namanya integrated deterrence untuk membuat pemaksaan atau namanya compelling arsitektur untuk mengubah apa yang perlu diubah, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam perspektif Washington ya, dalam perspektif presidensial ya, termasuk di Timur Tengah, dan khususnya sudah menyebut bahwa yang namanya ancaman itu ada 4. Yang pertama adalah facing threat, itu pertama adalah dari China, yang kedua adalah managing threat itu dari Rusia, dan regional threat itu adalah dari Iran, dan yang namanya nuclear threat yang managing itu datangnya dari North Korea. Jadi 4 itu akan dibereskan oleh Trump dengan cara masing-masing, dan yang sudah dimulai dengan kekerasan adalah Iran. Dan ini yang tadi membuat Amerika tidak bisa keluar begitu saja, karena mereka juga tidak mau kehilangan kredibilitas deterrence tingkat global. Itu beban mereka juga. Nah, ini menjadi perdebatan juga di Washington, karena perdebatan di Washington itu masih berjalan. Saya tahu persis itu sekarang. Makanya sekarang Trump itu buying time dan melakukan special operation and low intensity conflict. Dia tidak mau all out dulu sekarang. Itu poinnya, Mbak. Dan dalam waktu dekat dipastikan tidak ada yang mau keluar dari gelanggang terlebih dahulu ya. Tidak. Baik, terima kasih atas perspektifnya pada malam hari ini, Pak Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Terima kasih juga Mas Evata Filomeno Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Berikutnya saudara, konflik Timur Tengah kembali memanas usai Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di kawasan. Bahkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei mengultimatum Amerika Serikat bahwa negara-negara maupun wilayah di kawasan tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Ulasannya usai jeda. Iran berani menantang. Kenapa? Posisi mereka lagi tidak lemah. Mereka sudah membuktikan bahwa pangkalan Amerika Serikat bisa kami hancurkan. Kami yang dianggap kecil, kami bisa menghancurkan sebagian besar. Karena sejak awal kita selalu menduga adanya ruang bahwa perundingan ini akan gagal. Terutama ketika MOU yang ditandatangani, sebenarnya kan kita tahu bahwa ada satu spoiling aktor yang ada di sana, yaitu adalah Israel. Hampir 3 bulan konflik di Timur Tengah tak jelas ujungnya. Upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kembali diambang kegagalan. Di tengah negosiasi, serangan AS ke Iran Selatan memantik perlawanan dari Teheran.
Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyerang pangkalan udara negeri Paman Sam di kawasan. Tidak ada detil lokasi serangan, namun otoritas Kuwait, sekutu Amerika Serikat, mengaku merespons serangan rudal dan drone musuh. Sebelumnya, Iran juga klaim tembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Kondisi puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk unjuk kekuatan. Tak hanya itu, Iran juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat saat mencoba mendekati wilayah udara Iran. Laporan media Iran bilang, jet tempur F-35 tersebut terdeteksi radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan Laut Oman. F-35 dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, mengultimatum Amerika Serikat sekaligus mengajak negara-negara Arab bersatu, bersahabat, dan saling bekerja sama. Dia menyebut saat ini Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruhnya di dunia. Dalam pernyataan tertulisnya, Mojtaba bilang, negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer. Pengamat militer Anton Ali Abbas menilai, Mojtaba mengangkat isu ini karena sadar pangkalan militer AS di kawasan adalah akar ancaman yang besar dan sangat dekat. Dan Iran ingin membawanya ke perundingan untuk mengubah peta kekuatan di kawasan. Jadi ketika kita bicara tentang ancaman, gitu, Iran tuh melihat bahwa akar ancaman dari kepada mereka dari Amerika Serikat ya adalah kehadiran pasukan Amerika Serikat di kawasan. Gitu. Jadi mereka melihat bahwa ini adalah seakan-akan pangkalan-pangkalan militer yang ada di kawasan itu mengepung Iran. Itu ya ketika Iran gitu Mojtaba mengeluarkan ini itu bukan pada posisi mereka lagi lemah gitu ya. Jadi justru mereka tahu bahwa kemampuan mereka untuk menghancurkan sebagian besar dari pangkalan itu terbukti. Jadi posisi mereka justru itu mereka lagi sedang ada di atas angin. Kenapa? Saya terbukti bisa menghancurkan kehadiran mereka. Karena itulah kemudian kenapa Mojtaba ingin mengangkat itu ke meja perundingan, karena ingin mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan gitu ya, yang tadinya memang dinaungi oleh Amerika Serikat dan ini kemudian mau diimbangi oleh Iran. Makanya Iran kemudian berani menantang. Kenapa? Posisi mereka lagi tidak lemah. Mereka sudah membuktikan bahwa pangkalan Amerika Serikat bisa kami hancurkan. Kami yang dianggap kecil kami bisa menghancurkan sebagian besar. Dan yang mahal-mahal itu bisa kami hancurkan. Sementara menurut pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, pernyataan Mojtaba Khamenei menunjukkan Iran mendominasi pertarungan, baik di medan pertempuran maupun di tataran wacana. Dan saya melihat dominasi Iran ini makin ke sini, saya menandai lagi di tanggal 1 Mei, saya anggap sebagai fase ke-6, di mana pada saat itu Trump kembali mendapatkan kayak semacam energi berkaitan dengan kebijakannya karena dia menafsirkan sendiri tentang batasan 60 hari dan dianggapnya dengan genjatan senjata 7 April itu dianggap 60 hari tidak terpenuhi. Sehingga memang ada perubahan dari sisi energi politiknya, kebijakannya luar negeri Amerika. Tapi saya melihat dari sisi Iran itu dia stabil, dia terus meningkat, psikologinya makin sempurna dalam kondisi kemenangan. Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Mojtaba itu bagian daripada bukti-bukti bahwa mereka berada di dalam psikologi kemenangan tadi, sehingga kondisinya memang berbalik hampir total pembalikannya. Serangan Amerika Serikat di tengah negosiasi dinilai sebagai itikat buruk dan berpotensi merusak proses perundingan damai dengan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
Lantas, apakah Amerika ingin mengakhiri perang atau menjaga konflik tetap menyala? Menlu AS Marco Rubio bilang, kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran masih butuh beberapa hari untuk difinalisasi. Rubio juga mengkritik langkah Iran yang menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. So, on that, everyone should be assured. But that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. Namun menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqei, belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai dengan AS. Pembicaraan saat ini berfokus pada mengakhiri perang. Sementara mengenai krisis di Selat Hormuz, Baqei membantah adanya pungutan biaya dan menegaskan tidak akan membahas rinciannya dalam perjanjian dengan AS. ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. در رابطه با تنگه هرمز ما در این توافق بحثی در مورد جزئیات نداریم. این که به چه شیوهی تنگه هرمز مدیریت بشه این بحثی است که مربوط میشه به دولت‌های ساحلی تنگه و البته ما با بسیاری از کشورهای دیگه به جهات ذی‌ربط هم در ارتباط هستیم برای اطمینان از ایجاد سازوکاری که هم ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز رو تضمین بکنه و هم به بهترین وجه مصالح و منافع جامعه جهانی رو تأمین بکنه. Kini kelanjutan negosiasi damai jadi pertanyaan usai Iran dan AS saling serang. Menurut pengamat keamanan global, baik Iran dan Amerika berupaya menaikkan posisi tawar di meja perundingan. Terlebih, sekutu Amerika Serikat, Israel, tak menginginkan perang berakhir. Ini sebenarnya perkembangan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan tetapi tidak mengejutkan karena sejak awal kita selalu menduga adanya ruang bahwa perundingan ini akan gagal, terutama ketika MOU ini ditandatangani. Sebenarnya kan kita tahu bahwa ada satu spoiling aktor yang ada di sana, yaitu adalah Israel. Pertama kita melihat bahwa memang hubungan di antara Donald Trump dan Netanyahu kemarin sempat renggang sebentar karena permasalahan perbedaan persepsi terkait perang ini. Ketika Amerika Serikat dia berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar dengan memilih salah satu tujuan strategis yang kira-kira bisa dicapai ya, lalu sambil berusaha untuk kemudian menyenangkan pemilih dalam negerinya, Israel ini ternyata masih terus ingin melanjutkan peperangan. Nah sekarang kan kita lihat bahwa kedua negara ini kembali terjebak di dalam lingkaran eskalasi, di mana keduanya ini sama-sama tidak mau mengalah nih, karena ketika salah satu merasa bahwa mereka bisa nih mengurangi misalnya tensi yang ada di kawasan, maka kemudian hal tersebut akan dimanfaatkan baik itu untuk Amerika Serikat ataupun untuk Iran ya, untuk bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih di dalam meja perundingan. Dan di awal pekan, Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan, mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut, serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan AS dari ancaman tentara Iran. Amerika Serikat menyebut, serangan menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons soal anggaran sapi kurban Presiden Prabowo yang mencapai 100 miliar rupiah. Informasinya sesaat lagi bersama rekan saya Audrey Chandra di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon soal anggaran sapi Presiden Prabowo yang mencapai 100 miliar rupiah lebih untuk 1.098 ekor sapi. Menurut Menak tujuannya adalah untuk kebaikan. Menak mengatakan Masjid Istiqlal menerima 1 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo untuk disalurkan pada masyarakat. Dan tujuan Idul Kurban sama dengan Idul Fitri, yakni tidak boleh ada orang yang kelaparan. Bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal
ya kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Makanya itu kalau ada orang lain termasuk juga non-muslim ingin melakukan kontribusi bersamaan dengan Idul Adha ini, mungkin mereka sadar bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan daging tapi tidak cukup dengan hewan kurban itu. Dipersilahkan non-muslim pun juga, seperti di Istiqlal ini ada sejumlah ekor sapi dan kambing itu dari rekan-rekan kita lembaga-lembaga yang non-muslim, tapi itu kita salurkan seperti hanya seperti hanya kurban. Bantuan 1098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan APBN ditanggapi oleh Partai Golkar yang merespons bahwa hal tersebut sah dan resmi karena merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menanggapi program bantuan sapi kurban merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres sehingga sah dan punya dasar aturan juga diperuntukkan bagi masyarakat. Mengenai penggunaan nama Presiden Prabowo sebagai pemberi bantuan, kata Idrus, wajar saja karena Presiden sebagai kepala negara dan pembuat keputusan atas kebijakan pemberian bantuan. Apa yang salah di sini misalkan kalau menggunakan APBN dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat. Apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat, sekarang rakyat butuh. Nah, kemudian ini juga merupakan implementasi secara konsisten tentang konsep solidaritas sosial, kebersamaan, kegotong royongan, menyatunya pemimpin dengan rakyatnya. Instrumennya apa? Program. Instrumennya apa? Kebijakan. Kebijakan yang real adalah sapi itu. Karena momentum Idul Adha, tentu juga nanti momentum-momentum lain lagi misalkan. Ketua Komisi 3 DPR menegaskan penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo tidak menyalahi aturan hukum maupun syariah. Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bantuan Presiden sapi kurban merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjalankan fungsi sosial pada momentum keagamaan. Politisi Partai Gerindra ini yakin Banpres sapi kurban punya payung hukum dan pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang APBN 2026 juga sudah memberikan ruang anggaran bagi Banpres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Saya Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita berikutnya ke kasus ijazah Jokowi. Saudara, relawan Jokowi dari Brigade Rakyat Nusantara yakin polisi akan segera menuntaskan pemberantasan perkara atau pemberkasan perkara ijazah atas tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa hingga P21. Hal ini disampaikan Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara, Rally Reagan, saat berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Rally mengaku kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi memang terkesan mengendap di Polda Metro Jaya. Meski begitu, pihaknya masih percaya pada Polri akan mempercepat kelengkapan berkas perkara Roy dan Tifa hingga dinyatakan P21. Oke, terima kasih.
mencermati kasus ijazahnya Pak Jokowi yang berlarut-larut terutama yang di Polda Metro ini, kalau dari Bang Dadi sendiri gimana? Oh, kalau itu kita udah serahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum ya. Tinggal nanti Polda Metro Jaya bagaimana nanti kejaksaan terkait SP3 atau P21 itu kan udah bagaimana nanti aparat penegak hukum. Kita nggak ada campur tangan cawe-cawe situ. Informasi dari pemimpin Padepokan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah siswa perempuan. Diduga tersangka ini telah melakukan pencabulan selama 12 tahun. Polisi kini resmi menetapkan status tersangka kepada pemimpin Padepokan Padang Ati di Simbang Kulon, Pekalongan, Jawa Tengah. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa intensif terduga pelaku dan sejumlah saksi korban. Kasus ini mencuat setelah sejumlah siswi melaporkan dugaan pencabulan. Bahkan diduga perbuatan cabul yang dilakukan tersangka telah berlangsung selama 12 tahun. Dan kami telah mendapatkan 2 alat bukti sehingga terduga pelaku mulai jam ini hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Untuk proses selanjutnya tentunya yang bersangkutan kami lakukan penahanan, kemudian kami melengkapi administrasi penyidikan dan tentunya untuk sesegera mungkin kami lakukan pemberkasan. Pasca terungkapnya kasus dugaan pencabulan yang terjadi di Padepokan Padang Ati di Pekalongan, Kementerian Agama tegaskan kegiatan pendidikan keagamaan di Padepokan belum berizin dan belum diakui sebagai pondok pesantren. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan rencananya segera merangkul sekolah-sekolah di sekitar Padepokan untuk menampung para santri agar bisa mengenyam pendidikan formal setingkat SMP atau sanawiyah dan SMA atau aliyah. Kami menghimbau pesantren untuk mendaftarkan secara resmi di Kementerian Agama, dan kami akan segera melakukan pendataan bagi mungkin pesantren-pesantren yang belum terdaftar untuk menghimbau mengajukan izin operasional. Kalau pondok ini sendiri Pak? Gimana? Ini tidak terdaftar Pak. Kalau pondok Padang Ati ini terus terang tidak berizin operasional di Kementerian. Saudara, seorang pelajar SMP di Bandar Lampung nekat melukai teman sekolahnya dengan senjata tajam karena nama orang tuanya kerap diejek. Pelaku ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tapi tak ditahan. Pelaku yang masih berusia 13 tahun melukai temannya ketika berkelahi sepulang sekolah. Perkelahian dipicu saling ejek. Pelaku kemudian melukai korban dengan pisau yang dipinjam dari teman. Korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara pelaku ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tapi tidak ditahan karena masih di bawah umur. Karena usianya masih 13 tahun, kita tidak bisa lakukan penahanan. Tapi dari hasil pemeriksaan memang ya awalnya itu ajak kelahi, kemudian dia dibully, diajak kelahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia ngeluarin itu dari pinggangnya, kemudian sering dibully jadi dia. Memang korban bully. Ya. Tetap bersama kami, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ditemukan meninggal dunia di dalam tenda di salah satu lokasi tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi masih melakukan penyelidikan. Saudara, satu keluarga ditemukan meninggal dunia di salah satu lokasi tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, namun dugaan sementara akibat keracunan. Korban meninggal dunia yakni satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra menjelaskan, para korban masuk semuanya di lokasi camping, tenda camping. Untuk saat ini kami dari tim identifikasi dan dibantu oleh DVI Polda telah melaksanakan pemeriksaan otopsi, dan untuk makanan yang dibawa dari korban itu sedang kami laksanakan pemeriksaan di laboratorium di Lab 4 Polda Jateng.
Satu keluarga asal Ambarawa, Semarang tewas dalam tenda camping di sebuah tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Lalu bagaimana penyelidikan polisi soal ini? Kita akan tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam. Ya, Pak Kasat, jadi kami ingin tahu dulu apakah benar ini hasil dari penyelidikan sementara karena satu keluarga ini tewas keracunan bukan karena diracun atau ada unsur kesengajaan? Oke, baik, betul. Dari hasil pemeriksaan sementara, dari tim kedokteran forensik sudah menjelaskan bahwa kemungkinan dugaannya ada dua, yaitu dari keracunan makanan atau keracunan gas akibat pembakaran masak-masak yang dilakukan oleh satu keluarga tersebut. Kalau dari investigasi awal, apa yang ditemukan barang buktinya? Baik, kalau dari hasil olah TKP dan penyelidikan kami, yaitu ditemukan satu set kompor gas portable yang dibawa langsung oleh korban dari awal masuk hingga ditemukannya meninggal dunia. Lalu untuk tadi dugaannya karena keracunan atau karena menghirup gas yang setelah mereka melaksanakan barbecue, itu artinya satu keluarga ini sempat melakukan pemanggangan gitu atau barbecue di sekitar lokasi? Oke, baik. Dapat kami jelaskan kronologisnya pada hari Selasa tersebut, tanggal 26 Mei 2026, tepatnya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu keluarga ini melaksanakan bakar-bakar atau barbecue tepat di mulut tenda atau kita sering sebut di terasnya. Nah, jadi di teras tersebut kemungkinan karena tenda ini kedap air atau kedap udara. Nah, sehingga setelah bakar-bakar, asap ini mungkin terkumpul di dalam tenda tersebut. Sehingga setelah selesai melaksanakan masak-masak tersebut dan ingin melanjutkan untuk istirahat, otomatis tenda tersebut ditutup karena tempat camping ini lumayan dingin. Sebentar, ya. Pak Kasat, jadi mereka itu atau satu keluarga ini melakukan bakar-bakaran ini di dalam tenda, begitu? Tepat di mulut tenda. Di luar tenda, tapi kan kalau logikanya di luar tenda berarti kan udaranya sangat, sirkulasinya sangat baik ya. Kalaupun menghirup kan pasti akan ada udara juga yang mereka bisa hirup, udara segar begitu. Oke, betul. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim medis itu memberikan dugaan awal itu ada dua. Keracunan kemungkinan dari makanan atau keracunan dari gas CO hasil pembakaran dari masak-masak barbecue tersebut. Di situ adakah orang yang melakukan camping lagi selain satu keluarga ini? Kalau di sekitaran ada, tapi untuk kegiatannya kami tidak monitor karena berfokus dengan kejadian di TKP. Oke, jadi tidak ada saksi mata yang melihat pada saat kejadian? Iya, betul, dari kejadian tidak ada, tapi hanya dari pihak pengelola yang melihat setelah keesokan harinya pada sore hari tersebut. Oke, Bu Ikomang, yang saya ingin tanyakan juga, satu keluarga ini pada saat melakukan barbecue, apa komponen makanan yang mereka bakar pada saat itu? Baik, dari hasil penyelidikan, ini makanannya sudah hampir habis semua. Jadi hanya ada sisa-sisa sayur, kulit pisang, setelah itu ada sisa bakar-bakarannya sedikit. Jadi kalau untuk sisanya yang banyak itu tidak ada. Jadi kemungkinan itu dari daging sapi, sayur, dan yang ada di sana itu hanya sedikit rebusan. Dan satu keluarga ini ditemukan meninggal dunia di tempat, di dalam tenda, di luar? Di dalam tenda dalam keadaan tidur dan tidurnya ini rapi. Jadi keempat korban ini dalam keadaan rapi, tidak ada yang keluar di luar, jadi semuanya berjejer dalam keadaan tidur. Apakah polisi juga membuka kemungkinan misalnya ada jangan-jangan ada unsur kesengajaan kah yang dilakukan di luar, ada unsur perencanaan begitu selain tadi karena dugaannya keracunan, karena kan harus diteliti ya apakah memang ini ada unsur kesengajaan atau tidaknya pada saat
membeli dan memakan ini atau membakar makanan ini? Iya betul, untuk dari staf Reskrim Polres Temanggung sampai saat ini masih sedang melaksanakan penyelidikan, dan sampai saat ini malam ini kami masih melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jadi terkait dengan hal tersebut kami belum berani memastikan karena hasil otopsi dan hasil pemeriksaan di laboratorium forensik menunggu hasil resminya. Demikian. Masih ditunggu berarti ya untuk hasil lapornya ya. Kalau gitu Bli, siapa pihak atau orang yang pertama kali mengetahui satu keluarga ini sudah tidak bernyawa? Karena tadi Bli bilang kan satu keluarga ini ditemukan meninggal di dalam kemah. Ya betul. Berarti untuk yang pertama kali menemukan ini adalah saksi Z, 24 tahun laki-laki yang memang kebetulan adalah petugas di tempat pariwisata tersebut. Oke, dan menemukannya itu sore hari ya? Iya, betul. Karena sudah ada kecurigaan dari petugas, sedangkan untuk check out sendiri kan maksimal pukul 12. Oh, oke. Jadi karena kecurigaan dari pihak pengelola, harusnya mereka satu keluarga ini melakukan check out pada pukul 12, tapi sampai sore tidak ada, makanya pihak pengelola datang ke kemah ya? Iya, betul. Dari pemeriksaan yang dilakukan polisi, apakah juga ada barang-barang milik korban yang hilang? Kalau dari hasil olah TKP pertama, itu TKP-nya sangat rapi, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada dugaan tindak pidana yang lain, tidak ada. Handphone masih ada. Kami amankan 5 buah handphone, kamera juga ada, kunci mobil masih tetap juga. Oke, jadi semuanya barang-barang masih ada ya? Untuk dugaan awal kami, barang-barang tidak ada yang hilang. Oke, Bli, ini kan tadi dibilang bahwa mereka melakukan bakar-bakar atau barbecue menggunakan portable gas ya. Portable gas ini memang disediakan dari pihak pengelola atau masing-masing orang yang ingin camping ini bawa sendiri? Untuk keempat korban ini sudah terkonfirmasi bahwa korban membawa alat portable ini sendiri dari awal pintu masuk sampai di tempat camping. Jadi tidak disediakan oleh pihak pengelola. Demikian. Oke, dan satu camping atau satu kemah ke kemah lainnya yang mungkin saja di sana ada orang lain atau pihak yang lain yang melakukan perkemahan, apakah jaraknya dekat, jauh? Jaraknya lumayan jauh karena dari hasil pemeriksaan juga tidak ada kecurigaan dari pengunjung yang lain. Oke, Bli, pada saat ada komplain juga tentang ribut-ribut, tidak ada juga kepada pihak pengelola juga tidak ada. Oh, oke. Jadi tidak ada tanda-tanda yang muncul kecurigaan ini di luar dari keracunan begitu ya, Bli ya? Iya, betul. Oke, apakah ada tanda-tanda misalnya di fisik luar dari para korban, misalnya ada tanda-tanda bekas luka kah? Baik dari hasil pemeriksaan otopsi, jadi sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada dugaan kekerasan fisik luar seperti lebam atau luka akibat benda tajam atau benda tumpul, tidak ada demikian. Jadi artinya bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar ini memang ada tanda-tanda keracunan. Iya betul, untuk tanda-tanda keracunan itu sudah dikonfirmasi dari pihak medis bahwa ada tanda-tanda 2 keracunan tadi. Dari kemungkinan dari makanan dan kemungkinan dari gas hasil pembakaran tersebut. Oke, Bli, terakhir adalah apakah polisi juga memprofiling latar belakang dari keluarga ini untuk kemudian mendalami penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan polisi? Untuk kami dari staf Reskrim sudah melaksanakan penyelidikan, jadi masih lanjut, anggota juga masih turun ke lapangan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait bagaimana latar belakang keluarga dari korban. Demikian. Oke, kita nantikan ya Bli, apa penyelidikan selanjutnya dan hasil dari lapor yang saat ini masih ditunggu. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra. Siap, terima kasih banyak. Salam presisi. Tetap bersama kami Saudara, Wakil Menteri Haji mengimbau jemaah haji agar tidak memaksakan diri saat menjalani ritual lontar jumroh karena bisa
dibadalkan jika tidak mampu secara fisik. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak mengimbau jemaah haji agar tidak memaksakan diri saat menjalani ritual lontar jumroh di Mina. Jika kondisi fisik tidak memungkinkan, maka ibadah lontar jumroh bisa dibadalkan atau dilakukan dengan dijamak. Apalagi prosesi ibadah di Mina membutuhkan mobilitas yang tinggi sehingga penting bagi jemaah untuk mengenali batas kemampuan diri. Biasanya di Mina itu lebih meletihkan karena mobilitasnya tinggi. Kalau wukuf kan berdiam, kalau Musdalifah juga berdiam. Nah kalau ini mobilitasnya tinggi. Nah oleh sebab itu yang paling penting, kalau tidak sanggup ada baiknya dibadalkan yang kuat. Kemudian jamaah jangan memaksakan diri. Lalu bagaimana sistem pembagian jadwal lontar jumroh bagi jemaah haji Indonesia yang dilakukan pada hari Tasyrik selama 3 hari? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Haji Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Selamat malam Haji Sofyan, apa kabarnya? Jadi kebijakan apa nih yang dikeluarkan PPIH Arab Saudi terkait dengan aturan lontar jumroh ini? Ya, selamat malam. Selamat sore waktu Arab Saudi, Audrey dan saudara, bisa saya infokan bahwa jadwal di sini untuk pelontaran jumroh itu di PPIH Arab Saudi dibuat untuk membuat jemaah nyaman, Audrey dan saudara. Sebenarnya jadwalnya bisa kapan saja, tapi mengingat suhu udara di sini cukup terik, jemaah diimbau untuk tidak melakukan lontar jumroh itu pada siang hari. Biasanya siang itu di sini teriknya pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Jadi di situ matahari sedang hangat-hangatnya memeluk kita, jadi bisa kita lakukan untuk di tenda saja dulu. Nanti setelah agak sore menuju malam bahkan ke dini hari justru jemaah diimbau untuk melontar jumroh. Selain imbauan ini juga perlu dipahami bersama bahwa di sini jemaah haji Indonesia itu juga bersama dengan jemaah-jemaah haji yang lain yang bisa jadi karena di Asia postur tubuh jemaah Indonesia mungkin bisa jadi lebih kecil ya dibanding dengan jemaah lain. Ditakutkan nanti kalau berbarengan dengan jemaah haji yang lain misalnya dari Afrika atau dari negara-negara yang memiliki postur tubuh yang tinggi, itu kita terimpit atau bisa jadi ada faktor risiko kesehatan yang bisa didapatkan. Jadi di sini pemerintah Indonesia mengimbau lontar jumroh dilakukan sore hari, justru menjelang malam hari lebih enak, udara juga lebih dingin. Kalau di sini saat ini saya berada melaporkan, jadi suhunya 43, 44, tapi anginnya itu begitu panas, Audrey dan saudara. Jadi pemerintah Indonesia mengimbau jemaah untuk tidak melakukan lontar jumroh pada siang hari. Dan diimbau juga jemaah itu waktu melontar jumroh. Jadi bisa saya infokan, Audrey dan saudara, jarak antara maktab atau tenda di Mina untuk ke Jamarot itu sekitar 4 km bolak-balik. Jadi kita bisa bayangkan bersama bahwa jarak 4 km itu ditempuh dengan jalan kaki. Jadi jemaah diimbau untuk menyiapkan diri. Perbekalan kecil saja, makanan ringan, minuman, dan hal-hal lain yang bisa menunjang aktivitas atau membuat energi tubuh menjadi tetap terkendali. Misalnya yang manis-manis, bisa coklat atau bisa kurma. Jadi kemarin saya juga membersamai jemaah, mereka lupa tidak membawa apa-apa karena dianggapnya dekat. Memang kalau dilihat dari pandangan mata Jamarot dan Mina itu dekat, tapi ternyata setelah ditempuh perjalanan apalagi dengan berantre dengan jemaah lain itu menjadi berasa lama. Nah, oleh karena itu jemaah diimbau untuk tetap membawa makanan di saku kecil saja. Pemerintah juga sudah menyiapkan tas Armusna. Jadi tas Armusna itu bisa diisi dengan kartu identitas dan mungkin bisa jadi makanan, minuman ringan dan juga mungkin bisa ada semacam obat-obatan ringan. Kemarin saya juga lihat ada orang yang hampir pingsan karena mungkin berdesak-desakan. Nah, mereka itu membutuhkan minyak angin atau lain sebagainya supaya bisa melanjutkan perjalanan. Dan sekali lagi juga jemaah diimbau untuk
tidak memaksakan diri karena melontar jumroh itu waktunya itu sangat panjang. Jadi di hari kemarin itu sudah jumroh Aqobah, saat ini hari kedua. Jadi total ada 4 kali lontar jumroh dan itu waktunya sebenarnya tidak dibatasin. Kemarin sudah, hari ini bisa sampai dini hari. Besok lagi juga sudah, besok lagi. Jadi total ada 4 hari, Audrey dan saudara. Jadi 4 hari itu bisa dilakukan secara bergantian atau bahkan juga bisa dibadalkan atau diwakilkan. Jadi misalnya ada suaminya bisa badalkan, jadi bisa saling membantu. Tidak harus misalnya harus sendiri, apalagi yang kondisi fisiknya sudah menurun. Kita tahu puncak haji memang sudah dilalui dengan armusna, tapi perlu diingat justru jemaah akan lengah ketika melakukan lontar jumroh. Mungkin bisa jadi euforia, wah ingin nih terakhir nih, rangkaian ibadah terakhir harus dilakukan sendiri. Jangan, justru ini bisa berpotensi membuat kondisi jemaah akan drop. Kita ingat bahwa puncak haji sudah selesai dan menunggu kepulangan. Kita tidak mau kan, seandainya nanti jemaah pulang dalam kondisi sakit, pulang dengan kondisi sehat dan haji mabrur, itu kan impian kita bersama dan impian keluarga tentunya. Jadi apalagi nanti waktu pulang di kampung halaman ada ritual-ritual selamatan begitu yang membutuhkan stamina fisik. Jangan sampai nanti pulang drop dan akhirnya tidak ada selamatan atau memang keriaan-keriaan yang ada di daerah. Kita tahu ada selamatan, ada biasanya ada ya jamuan-jamuan gitulah yang bisa dilakukan untuk keluarga di kampung halaman gitu, Adri. Jadi pesannya kalau mau lontar jumroh harus memastikan kondisi fisik, kalaupun pergi juga harus membawa makanan, cemilan, sama juga obat-obatan ya Sofyan. Nah, lalu bagaimana dengan skema badal lontar jumroh? Ya, skema badal jumroh itu bisa dilakukan siapa aja. Biasanya kalau ada keluarga yang memang sedang melakukan haji juga bisa dilakukan oleh keluarganya itu. Atau kalau tidak ada bisa minta karom. Karom itu adalah ketua rombongan. Ketua rombongan dititipkan saja atas nama siapa nanti bisa dibadalkan. Atau juga kalau tidak ada karom bisa ke petugas. Jadi beda dengan badal haji. Badal haji itu adalah 1 orang untuk 1. Jadi dia harus sudah berhaji dulu baru bisa mewakili untuk badal haji. Namun kalau untuk badal umroh itu, badal lontar jumroh itu bisa siapa saja. Jadi inti untuk mewakili saja, Audrey dan saudara. Jadi siapa saja bisa membantu untuk membadalkan. Istilahnya adalah nitip. Jadi kalau kita tahu bahwa melontar jumroh itu kan 7 kali. 7 kali untuk 3 tiang, ula, usta, dan Aqobah. Jadi 7 kali misalnya untuk menitipkan 1 lagi ya, dia harusnya satu tiang itu 14 kali dengan niat-niat yang diniatkan untuk membantu atau mewakili saudara orang-orang yang memang dalam kondisi fisik yang kurang mampu untuk perjalanan dari Mina ke Jamorot yang tadi saya sudah sebutkan 4 km. Jadi ya kalau jalan kaki biasanya sekitar setengah sampai 1 jam. Kita bisa bayangkan setengah sampai 1 jam berjalan kaki. Untuk jemaah yang berusia lanjut mungkin bisa jadi ini harus dipikirkan terlebih dahulu karena biasanya kalau untuk kursi roda memang agak sedikit sulit karena di sini itu biasanya orang kebanyakan berjalan kaki. Namun jika ingin memakai kursi roda tetap bisa, cuman jalannya agak memutar jauh. Jadi ya kita harus tahu juga nanti yang mendorong juga harus tahu jalurnya karena agak sedikit berbeda. Begitu Audrey dan saudara. Oke, terima kasih untuk laporan lengkapnya Haji Sofyan Hartanto melaporkan dari Mina, Arab Saudi. Informasi berikutnya, saudara, warga satu dusun di Banjarnegara, Jawa Tengah memecahkan rekor terbanyak dengan berkurban puluhan sapi dan ratusan kambing. Dusun ini pun ramai dengan potongan daging kurban. Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jadi momen berbagi dan mencari pahala bagi warga Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Seluruh warga di satu dusun Keranjan Banjarnegara bersama-sama melaksanakan kurban. Terkumpul ada 53 ekor sapi dan 346 ekor kambing dari sebanyak 717 sohibul kurban atau kepala keluarga yang ada. Sementara dari hasil pemotongan ratusan ekor hewan, terkumpul 8.600 paket daging yang siap dibagikan. Sehingga dusun ini pun dipenuhi dengan potongan daging kurban. Menurut panitia, pembagian ribuan bungkus daging kurban ini menjadi rekor terbanyak pemotongan dan pembagian daging kurban di satu dusun di Indonesia. Pembungkusan daging sebanyak 8.600 bungkusan dan sudah dibagikan khususnya kepada warga di daerah Dusun Kerajaan Batur sebanyak 1.341 KK dan juga pada daerah-daerah lain seperti di Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Temanggung, Banyumas, Purwokerto, dan Kebumen.
Ribuan bungkus daging kurban tersebut oleh pihak panitia dibagikan ke warga Batur, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Banyumas, Kota Purwokerto, dan Kebumen. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tetap bersama kami, kita akan ajak Anda ke Bangladesh untuk melihat kondisi terkini si kerbau Donald Trump. Masih di Sapa Indonesia Malam, insiden hewan kurban mengamuk tak cuma terjadi di Indonesia. Di Turki, seekor sapi jantan kabur dari pemiliknya dan menerjang sebuah barbershop. Peristiwa sapi kabur terjadi di distrik Sultanbeyli, Istanbul, Turki. Sapi tersebut menerobos masuk gerai pangkas rambut pria saat pelanggan sedang ramai. Sapi yang mengamuk membuat pelanggan dan karyawan seketika kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Sapi kemudian berkeliaran di jalan. Sebelumnya akhirnya berhasil ditangkap pihak berwenang dan dikembalikan ke pemiliknya. Sementara itu di Bangladesh, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump karena jambul rambut pirang kemerahannya yang menjuntai dikabarkan tak jadi dikurbankan. Beberapa laporan ada yang menyebutkan kerbau dibawa ke kebun binatang, namun ada pula yang mengklaim kerbau dibawa kembali ke peternakan tempat ia dibesarkan. Kerbau seberat 700 kg ini awalnya akan dikurbankan di Hari Raya Idul Adha. ছোট সামনে থেকে সরে ভাইয়া ফোনটা সরো তো Seekor kerbau kurban mengamuk dan terlepas saat hendak disembelih di kawasan Lebak, Banten. Kerbau tersebut bahkan berlari ke jalan raya. Bos ayo lompat yuk. Awas. Bahaya deh. Aksi mengejar kerbau yang kabur ini direkam warga. Kerbau kurban bahkan tampak semakin kencang berlari dan sulit untuk ditangkap. Warga yang berada di sepanjang jalan bahkan berupaya menyelamatkan diri dan menghindar dari amukan kerbau. Kerbau akhirnya baru dapat ditangkap setelah masuk ke dalam rumah warga. Yang di dalam rumah itu ada orang sakit. Saya kaget mau ke seruduk gitu, terus masuk ke rumah mertua saya, kan bingung saya mau ngambil gimana gitu ya, mau narik malah mau diruduk, masuk lagi ke dalam. Ya yang rusak mah mangkok piring lah segala ini nih dipasangin. Info. Di Bangkalan, Jawa Timur, ada seekor sapi yang hendak disembelih juga kabur hingga ke Jalan Raya Blega, Bangkalan. Lepasnya hewan kurban yang berukuran cukup besar menjadi sorotan warga sekitar. Sejumlah warga sempat khawatir sapi akan mengamuk dan merusak warung yang berada di pinggir jalan. Berkat kerjasama warga sekitar, sapi akhirnya bisa ditangkap. Nah, yang ini ada-ada saja. Seekor sapi kurban lepas dan masuk ke area dealer mobil di Banyuwangi. Sapi yang memberontak saat akan disembelih membuat panik para karyawan dealer hingga petugas damkar dan polisi harus turun tangan melakukan evakuasi sapi selama 2 jam. Tidak ada korban maupun kerusakan mobil dalam insiden ini. Pak Sumawi. Kita ke mancanegara, warga Palestina di Gaza menggelar salat Idul Adha di lapangan Al-Saraya di kota Gaza, Rabu waktu setempat.
Jemaah berbondong-bondong memasuki lapangan untuk melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah. Warga Palestina melaksanakan sholat Idul Adha di antara reruntuhan masjid yang hancur. نصلي ببكاء عينينا. احنا العيد الفطر كمان ما عرفناش نصلي زي الناس. اتذكرنا اخوتنا اللي راحوا، اتذكرنا ابهاتنا اللي راحوا. عيد لا يؤسف، الدمعة بتنزل كل يوم يا امي، لاغلى الناس بتروح عندك. ولحتى احنا ما زال احنا تحت الحرب وبنصلي لو كان. Terima kasih saudara, Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.